Saya mengajak jemaat sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Kita akan membaca berganti-gantian, Bapak Ibu. Bolehkah nanti saya minta tolong Bu Debi bisa membantu saya untuk membaca, mewakili jemaat. Tapi kita tetap membaca bersama-sama. Mohon mic-nya mungkin bisa disiapkan. Kita baca di dalam Injil Matius 27, saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayatnya yang genap, demikian seterusnya. Matius 27 ayat yang ke-45, demikian bunyi firman Tuhan, Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani mereka. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui pembacaan firman Tuhan ini kita merenungkan satu tema, yaitu Kristus ditolak, kita diterima. Di mana terkasih dalam Tuhan, setiap tahun kita merayakan apa yang disebut sebagai Jumat Agung. Kalau di dalam bahasa Inggris, Good Friday. Pertanyaan saya adalah, apanya yang agung? Apakah yang agung itu seperti visual yang tadi kita lihat, yang membuat perasaan kita membuncah gitu ya? Apakah keagungannya hanya sampai di sana? Lalu izinkan saya juga bertanya, apanya yang good? Saudara, apanya yang good? Apanya yang agung dari peristiwa Jumat Agung? Yang setiap tahun kita rayakan, bahkan kalau mungkin dihitung, bahkan ribuan kali kira-kira seperti itu. Saudara, bagi dunia, Jumat Agung itu apaan sih? Dunia hari ini keberatan akan iman Kristen. Kenapa? Karena bagi mereka, kok ada Tuhan mati? Tadi Bu Elia waktu dia ngerasain bagaimana dia didebat sama orang yang belum percaya sama Yesus. Apanya yang menarik dari Tuhan yang mati? Apanya yang menarik dari Tuhan yang ditelanjangi? Tuhan kok kelihatannya lemah, disiksa, mati, disalib. Sebuah konsep spiritual yang gak masuk akal dan bisa diterima. Dunia melihat hari ini gak ada bedanya. Apanya yang good? Apanya yang agung? Kalau Bapak Ibu ditanya demikian, apakah jawaban kita? Ini dunia. Bagi kita pun jujur. Hari ini ketika kita berbicara tentang Jumat Agung, sebetulnya kalau mau jujur, nggak ada bedanya dengan hari-hari yang kita layani. Kenapa? Izinkan saya untuk memberikan sebuah ilustrasi.
lewat sebuah film yang sudah disiapkan. Bolehkah bisa bantu untuk diangkat ke mimbar? Selama 2 menit ke depan kita akan melihat apanya sih menariknya dari Jumat Agung bagi hidup kita. Mari kita sama-sama lihat. Oh, iya Pak. Oh, sorry. Oh, ini saya OTW kantor Pak. Bentar lagi saya kirim Pak. Saya tunggu di kantor ya. Saya kecewa. Mungkin aja kamu selama ini benar-benar mau saya pecat ya. Besok kan ulang tahun almarhum mama. Iya. Kalau kita makan berdua, kira-kira bisa nggak? Malam aja, kan kamu sibuk nih. Bisa ya? Ya boleh lah Pak. Oh, atur aja Pak. Aduh, sorry ya Pak. Aku harus kurus kerjaan dulu ya Pak. Ya udah ya. Saya gagal. Berbohong pun saya gagal. Karir saya gagal. Keluarga gagal. Saya nggak tahu lagi deh Tuhan. Tuhan kamu di mana? Kenapa nggak tolong saya? Gimana ini hidup saya? Kembalikan Fit, tepuk tangan dong. Izinkan saya bertanya, jangan ingat Pak Joninya, tapi ingat pesannya gitu ya. Thank you ya teman-teman digital ministry yang sudah siapin. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, apa yang Andrew alami itu adalah kita. Apa sih yang baik dan good kalau saldo rekening kita tinggal 22.125? Apanya sih yang good, apanya sih yang agung? Kalau kita mungkin menghadapi bos yang, kalau kita nggak perform, kita akan dipecat. Apanya yang good? Apanya yang agung? Apanya sih Bapak Ibu yang good dan agung? Kalau kita berbohong pun, pada akhirnya juga gagal. Saudara, hari ini kalau kita mau jujur, kita merayakan Jumat Agung, mungkin dengan perasaan seperti apa yang dialami oleh Andrew. Saya berharap ini enggak betul-betul kamu alami Andrew ya. Dia ada di belakang gitu ya. Apa sih artinya salib buat hidup kita di dalam pergumulan yang hari ini sedang kita hadapi? Apa sih, saya suka pakai kata ini, apa sih signifikansinya dan aplikasinya bagi hidup kita? Apakah salib memberikan pengaruh bagi hidup kita di tengah-tengah dunia yang sangat menekankan performa, pencapaian, produktivitas, dan seringkali justru kita gagal di sana? Apa artinya salib? Apa keagungan yang ditunjukkan di sana? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bisa berkata, ya pokoknya salib itu seperti itu gitu ya. Tetapi tidak demikian dengan para penulis Injil. Ketika mereka merenungkan salib, bagi para penulis Injil, Kristus yang tersalib memberikan sebuah alasan paling kuat kenapa dia mati. Dan apakah itu artinya bagi hidup kita?
Dan inilah bagian firman Tuhan yang sama-sama kita mau pikirkan, kita renungkan, dan setelah kita pulang dari tempat ini, kita mengalami sebuah pembaharuan di dalam kehidupan kita. Melalui bagian firman Tuhan ini, saat-saat terakhir di dalam hidup Yesus, dia mengalami apa yang namanya kegelapan. Kegelapan yang paling mengerikan. Dan di dalam kegelapan itu, sesungguhnya dia berseru. Ada beberapa seruan yang mungkin Bapak Ibu bisa kita lihat. Namun secara khusus kita akan melihat bagaimana di ayat 46, 50, dan 54. Di sana Yesus berseru. Dan seruan Yesus itu menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan terbesar di dalam hidup kita. Melalui bagian ini kita bisa melihat bagaimana Yesus yang berseru itu menyelesaikan 3 dilema besar di dalam kehidupan manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana manusia mengalami keterpisahan. Yang kedua bagaimana manusia itu selalu merasa bahwa dirinya itu independen, selalu bisa melakukan segala sesuatu dirinya. Dan yang ketiga, salib juga mengungkapkan apa sih sebetulnya motivasi hidup kita di dalam kita mengiringi Tuhan di dalam keseharian kita. Yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Kita akan sama-sama belajar. Mari kita belajar yang pertama tentang dilema keterpisahan kita. Saudara, tidak bisa disangkal bahwa salah satu pergumulan terbesar manusia ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka mengalami keterpisahan. Kita seringkali berpikir hari ini persoalan terbesar dunia adalah karena terjadi perang yang ada di Timur Tengah di sana, sehingga harga minyak melambung, sebagainya, efeknya dan sebagainya. Kita sering berpikir bahwa itu adalah pergumulan terbesar kita. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pergumulan terbesar kita adalah kita mengalami keterpisahan. Mungkin kita berkata, oh enggak kok Pak, saya enggak ngalamin itu semua. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa keterpisahan kita itu nampak dari relasi-relasi kita. Saya membaginya menjadi beberapa relasi-relasi di dalam hidup kita yang sebetulnya mengungkapkan keterpisahan kita. Yang pertama adalah relasi kita dengan Allah. Saudara, kita perlu ingat bahwa ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa, setelah itu adegannya berubah. Tuhan itu sedang berjalan-jalan di tengah-tengah taman. Tetapi apa yang terjadi? Mereka memilih untuk apa? Apa? Kok bisik-bisik sih? Apa? Manusia memilih untuk bersembunyi. Mereka memilih untuk bersembunyi di antara pepohonan. Yang menarik saudara, sebetulnya kalimat ketika Tuhan berkata, Tuhan berjalan-jalan di tengah taman gitu ya, berjalan-jalan di tengah taman itu sebetulnya sebuah idiom untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin mendekat, Tuhan itu mau bersahabat. Tetapi apa yang terjadi? Manusia memilih bersembunyi. Allah datang untuk membangun relasi. Allah datang untuk bersekutu. Tetapi respon manusia adalah bersembunyi. Manusia tidak mau rekonsiliasi demi relasi. Mereka melakukannya karena mereka sadar diri mereka bersalah. Ada rasa malu. Tetapi menariknya, bukannya mereka bertobat untuk dipulihkan, tetapi mereka justru bersembunyi. Dosa membuat kita lari dari Allah. Dosa membuat kita takut berjumpa dengan Allah. Bahkan mungkin kalau dalam bahasa kita sehari-hari, berapa banyak sih di antara kita yang terkadang takut untuk berdoa sama Tuhan? Oh jangan aku enggak bisa berdoa. Bapak Ibu, ini adalah sebuah bukti bahwa manusia itu begitu terpisah dengan Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhannya aja dia malu, dia takut, dia enggak berani. Saudara, penolakan kita terhadap Allah itu juga nampak ketika hati kita itu keras, kita itu mau percaya kepada Tuhan,
selama Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Perhatikan. Keterpisahan kita dengan Allah itu nampak di dalam hati kita kalau kita mau mengikut Tuhan selama apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan, bahkan mungkin selama apa yang saya doakan itu terpenuhi. Kalau enggak, bye-bye. Saudara, inilah gambaran hati kita. Gambaran hati manusia. Susah bagi manusia itu untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita harus menyerahkan kendali hidup kita atas Dia. Tapi sayangnya, ini sesuatu yang paling susah untuk kita lakukan. Akibatnya kita suka menciptakan Allah versi kita. Allah yang tidak menuntut, Allah yang tidak ganggu hidup kita, Allah yang tidak nuntut komitmen kita, Allah yang tidak nuntut kita berubah dan sebagainya. Kita suka menyembah Allah yang kalau bisa kita kontrol sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Ini adalah salah satu bukti bagaimana keterpisahan kita dengan Allah. Bukan hanya dengan Allah, dengan diri kita sendiri pun kita juga seringkali mengalami relasi yang rusak. Sebelum jatuh di dalam dosa, manusia di sana dikatakan mereka telanjang tetapi mereka tidak malu. Tetapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, di situ justru mereka merasa malu. Artinya apa? Ketelanjangan kita melambangkan rasa malu yang eksistensial. Di dalam diri kita ada sebuah kesadaran, aku malu gitu ya. Aku kurang cakep, aku kurang cantik, aku kurang kaya, aku kurang, pokoknya kurang deh. Kita selalu merasa di dalam diri kita itu kurang, dan apa yang kita lakukan? Kita selalu berusaha untuk menutupi diri kita seperti apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mengambil pohon ara, apa? Daun ya? Daun atau pohon? Oke. Mengambil daun ara, lalu kemudian kita pakai untuk nutupi rasa malu kita. Apakah berhasil? Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, rasa malu eksistensial itu membuat hidup kita itu selalu di dalam penyangkalan. Kita itu susah untuk ngomong, aku ini enggak mampu. Ya, aku ini terbatas. Saya ini butuh kasih karunia Allah. Sebaliknya, kita itu pengen loh selalu terlihat kuat, terlihat hebat, gak nyusahin orang. Saudara, di dalam diri kita, manusia yang mengalami keterpisahan, kita mengalami rasa malu yang sedemikian rupa, dan kita enggan untuk mengakuinya. Yang ketiga, bagaimana relasi dengan sesama? Kalau tadi dengan Allah, ya kita susah untuk percaya dan bergantung kepada Dia. Dengan diri kita seringkali dipenuhi dengan rasa malu, gitu ya. Bagaimana dengan sesama? Dengan sesama pun bahwa keterpisahan kita itu nampak di dalam relasi kita dengan sesama. Coba perhatikan satu dengan yang lain. Ada temanmu yang ada di kanan kiri, yang suami, istri, coba lihat. Renungkan ini dengan sungguh-sungguh. Manusia yang mengalami relasinya terpisah, itu ya, relasinya itu tidak lagi dilandasi dengan kasih, tetapi dilandasi dengan kuasa. Bahasanya itu adalah bahasa kekuasaan. Makanya jangan heran, Adam nyalain Hawa. Hawa nyalain, ular nyalain siapa? Tidak dicatat dalam Alkitab, tidak usah dipikirin. Itu ya. Kenapa sih manusia itu suka nyalain orang lain? Karena itulah mekanisme kita untuk mempertahankan nilai diri kita. Kalau kita nyalain orang lain, kalau kita nyalain sesama kita, itu ya, itu berarti kita itu sedang mempertahankan nilai diri kita. Kenapa? Karena orang lain kita anggap ancaman, orang lain kita anggap saingan, orang lain itu hanya alat. Makanya gak heran
Adam nyalain Hawa, Hawa nyalain yang lain, saling menyalahkan. Itu adalah mekanisme mempertahankan kekuasaan. Ya, saling nyalain itu adalah mekanisme kita manusia yang berdosa untuk mempertahankan kuasa kita. Ya, saya paling gampang nyala-nyalain Bu Maria gitu ya. Tapi Bu Maria 2 kali lebih gampang nyala-nyalain saya gitu ya. Kenapa? Ya itulah kita Bapak Ibu. Keterpisahan kita itu membuat kita itu sedemikian. Saudara, inilah yang terjadi. Makanya gak heran ya dalam relasi kita itu jadi orang itu sangat defensif. Suka membela diri kita. Kita sulit untuk meminta maaf. Dan sulit berkata, aku salah gitu ya, aku berdosa. Mumpung ingat, Bu Maria aku tadi salah ya, aku tadi waktu berangkat aku kesel sama kamu gitu ya. Tasku enggak kamu bawa gitu ya. Kesel saya sama dia gitu ya. Udah tengah-tengah, udah mau deket tol, balik lagi tasnya enggak dibawa Bapak Ibu. Kalau enggak saya enggak bisa khotbah Bapak Ibu gitu ya. Saya kesel sama dia, saya diam sepanjang, saya minta maaf ya Bu ya, kita udah selesai gitu ya. Nah saudara, itu kita itu suka defensif. Kenapa? Karena dengan kita mempertahankan hal itu, kita itu merasa bahwa, oh saya lebih berkuasa daripada kamu. Makanya gak heran ya Bapak Ibu, kalau hari ini ya kita itu ngadepin perang yang sedemikian. Inilah pergumulan, keterpisahan kita itu karena gitu. Relasi kita itu bukan karena relasi kita saling mengasihi, tetapi siapa yang lebih berkuasa. Dan siapa yang berkuasa itu merasa berhak untuk menindas yang tidak berkuasa. Dan yang terakhir, bagaimana keterpisahan kita itu juga nampak dari bagaimana apa yang sedang terjadi dengan ciptaan. Tanah menjadi terkutuk, muncul duri, kerja jadi susah payah, tubuh jadi fana atau mati, alam tidak lagi bersahabat, ya, gunung meletus, gempa bumi, semuanya terjadi makin lama makin intens. Paulus katakan bahwa karena dosa, seluruh ciptaan mengeluh, seolah-olah mereka semuanya merindukan akan taman Eden yang sejati, sebab semuanya mengalami kejatuhan secara kosmis. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya merenungkan. Kalau ini semuanya terus-menerus menjadi perhatian kita, itulah kabar buruk yang sedang kita alami. Bagaimana keterpisahan itu membuat kita berada di dalam situasi yang tidak mudah, membuat kita berada di dalam sebuah tekanan yang nampaknya tidak memberikan pengharapan. Tetapi kabar baiknya adalah jeritan Yesus memberikan kepada kita sebuah jawaban akan dilema keterpisahan. Saudara, pada jam 3 Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, Yesus ketika melakukan ini, kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia, kayaknya ya udahlah berseru biasa. Tetapi sebetulnya di dalam bagian ini, Yesus itu melakukannya dengan suara yang sangat nyaring, suara yang sangat mengganggu orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu. Suara yang hendak menyatakan, Mesias ini yang dulu suka bikin mukjizat, ternyata bahasanya orang Surabaya, geletek, ternyata cuma kayak gitu, mati. Selama ini dia berkata bahwa Allah itu adalah Bapaknya dan dia adalah anak. Semuanya seolah-olah rencananya fail, rencananya gagal. Saudara, Yesus mengalami situasi yang sedemikian rupa. Buat saya yang menarik adalah bahwa apa yang Yesus alami ini menjadi sebuah kesaksian di dalam sejarah yang tidak bisa disangkal. Apa buktinya Bapak Ibu? Para sejarah mengatakan bahwa apa yang Yesus alami ini kemungkinan kecil bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Jadi Yesus tidak sedang gimmick. Yesus tidak sedang berpura-pura. Yesus memang benar-benar dia berseru, dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, para sejarawan mereka percaya bahwa jika seseorang ingin menciptakan kisah kematian daripada pendiri agamanya, dia tidak akan memasukkan
kata-kata yang Yesus ucapkan ini di dalam Alkitabnya. Sehingga kemungkinan besar, bahkan hampir dipastikan bahwa Yesus benar-benar mengalami sengsara yang luar biasa. Pertanyaannya adalah yang lebih penting, apa sih artinya jeritan Yesus itu bagi hidup kita? Saudara, Yesus melalui jeritan ini dia mengalami kesengsaraan. Kata sengsara itu biasa pakai kata passion. Kata passion yang hari ini seringkali direduksi artinya cuma sekedar, oh aku passionate gitu ya, aku cinta, aku punya emosi dan sebagainya. Padahal arti daripada kata passion itu adalah sebuah penderitaan, sebuah kesengsaraan. Yang artinya apa? Bahwa ketika Yesus berteriak, dia menunjukkan akan apa yang dialaminya, menunjukkan akan kesengsaraan yang dialaminya, yang pada saat yang bersamaan dia sedang menunjukkan akan kasih yang dalam. Kasih yang dalam selalu melibatkan penderitaan yang dalam. Kasih yang dalam. Kalau kita mengasihi seseorang dan kita belum menderita karena orang itu, maka mungkin kasih kita adalah kasih yang biasa-biasa. Anak-anak sekarang bilang, B aja. Tapi kasih inilah yang Yesus tunjukkan. Saudara, bagaimana Yesus menunjukkan akan kasihnya itu? Saudara, ketika membaca bagian ini berulang-ulang saya mendapati bahwa Yesus menunjukkan akan kasihnya yang terbatas itu ketika dia tidak berkata, kepalaku, kepalaku. Kita tahu kepalanya kena apa? Apa? Mahkota duri. Dia juga nggak berteriak, tanganku, tanganku. Artinya apa? Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Dia tidak berkata kepalaku, kepalaku, tanganku. Meskipun dia mengalami penderitaan secara fisik. Sakit. Kita aja yang lihat ngilu, bukan? Bukan hanya itu, saudara. Di sana dikatakan Yesus juga tidak berkata, teman-temanku, mana murid-muridku. Dia tidak berkata gitu. Dia memang ditinggalkan. Dia dilupakan. Dia dipermalukan. Dia memang mengalami penderitaan secara emosional. Dia dipukul, dia disiksa, dia dikhianati, dia ditinggalkan. Dan yang menarik, sebagaimana apa yang Alkitab katakan, dia tidak pernah ngeluh. Satu patah kata pun tidak pernah keluar dari murid Yesus. Tetapi sekarang ini, di ayat 46, dia menjerit sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah penderitaan yang mungkin seringkali kita lupakan dan kita abaikan. Di sana Yesus mengalami kegelapan. Saudara, ini bukan cuma kegelapan kayak kita bikin supaya suasananya jadi lebih syahdu. Bukan, Bapak Ibu. Kegelapan dalam bagian ini bukan cuma sekedar fenomena alam. Tetapi adalah sesuatu yang lebih daripada itu semua. Ini adalah lambang daripada jiwa Yesus yang sedang mengalami penghukuman. Kenapa? Alkitab ketika berkata tentang keterpisahan Allah dan manusia, ketika Allah menghukum, ketika Allah murka, itu selalu dilambangkan dengan kegelapan. Alkitab juga katakan bahwa Allah itu seperti matahari bagi jiwa kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu seperti matahari yang memberikan kehidupan bagi jiwa kita. Tapi dalam bagian ini Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesus mengalaminya di dalam kegelapan. Artinya apa, Bapak Ibu? Yesus sedang mengalami keterpisahan total dari Allah. Karena dia sedang menanggung kehancuran rohani yang seharusnya jadi bagian kita. Manusia yang terpisah dengan Allah karena dosa. Saudara, dia tidak hanya sekedar menanggung itu di dalam beberapa jam. Tapi dia mengalami akan kedalaman penderitaan kekal. Yang kalau di dalam bahasa Yesaya, seluruh dosa manusia, seluruh dosa ini ditimpakan kepada dia. Dan dia mengalami akan murka Allah yang sedemikian rupa. Saudara, dia merasakan
Dia menggantikan apa yang seharusnya saudara dan saya alami karena keterpisahan itu dan segala hukumannya. Dan itu yang Yesus alami. Saudara, apa refleksinya ini bagi hidup kita hari ini? Refleksinya adalah bahwa Kristus yang mati di atas kayu salib adalah sebuah cerita tentang ketaatannya yang total dan tuntas supaya dia memulihkan kita dengan Allah. Kita yang sering gak percaya sama Allah, kita yang sering kali malu dengan diri kita sendiri, kita yang sering kali menekan dan menganggap saingan sesama kita. Kita yang sering kali mengeksploitasi alam demi kepentingan kita. Yang semuanya membawa kita kepada kehancuran, semuanya ditimpakan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada Dia, dipulihkan relasi kita dengan Allah. Supaya kita bisa menyebut Allah kita itu Bapa. Saudara, di dalam hidup kita mungkin kita nggak punya bapak secara fisik yang mungkin ideal bagi hidup kita. Tapi kalau kita merenungkan akan salib ini, kita bersyukur. Karena Kristus membawa kita untuk dengan berani datang dan berkata, Allah, Engkaulah Bapakku. Kalau kita udah tahu kebenaran ini, kita nggak perlu lagi takut untuk berdoa. Kita pun juga nggak perlu berdoa dengan doa yang manis-manis, doa yang manipulatif, doa yang transaksi. Tuhan, entar kalau aku dikasih ini, aku baru mau ini ya Tuhan ya. Nanti kalau aku dikasih ini, aku baru mau pelayanan ya. Kalau kayak gitu hubungan kita transaksional Bapak Ibu. Saudara, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu mengajarkan kepada kita bahwa kita hari ini hidup di tengah-tengah dunia. Dunia itu berputar bukan karena kita, tetapi karena Allah dan karyanya penyelamatannya melalui Yesus yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Dan untuk kita terus menyaksikan kemuliaan Allah. Amin. Inilah pengharapan kita. Yesus mengatasi akan dilema keterpisahan kita. Kedua, apa sih dilema yang kita alami di dalam hidup kita? Yang kedua adalah dilema tentang bagaimana kita itu jadi manusia itu susah untuk bergantung. Di ayatnya yang ke-50 di sana memang jeritan kedua ini tidak dituliskan oleh Injil Matius, tetapi di dalam Injil Yohanes dicatat bahwa sebelum Yesus mati dia berkata apa? Sudah selesai. Dan tahu apa yang terjadi? Di ayatnya yang di sana dikatakan bahwa tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Saudara, tabir bait suci itu bukan cuma dekorasi, alat dekorasi supaya kelihatannya bait sucinya itu bagus, bait sucinya itu keren. Bukan Bapak Ibu. Dekorasi, bukan dekorasi yang demikian. Artinya apa? Bahwa bait suci itu didesain sedemikian rupa. Di dalam bait suci itu ada pembatas. Kalau kita mau tahu pembatasannya apa saja, enggak sembarang orang bisa masuk di sana. Perempuan enggak bisa masuk, orang-orang non-Yahudi enggak bisa masuk. Bahkan imam sekalipun enggak bebas masuk di sana. Tapi perhatikan, ketika Yesus mati, tabir yang melambangkan bahwa manusia yang enggak punya akses kepada Allah itu dibuka. Kainnya terbuka, terbelah dari atas ke bawah. Yang artinya apa? Allah sendiri yang membuka jalan. Dan jalan itu terbuka ketika Yesus yang ditolak itu membuat kita diterima. Yesus yang ditutup jalannya dan kita yang dibukakan jalannya. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, ini membawa kita kepada sebuah pengertian bahwa semua usaha terbaik manusia untuk mendapatkan keselamatan itu sudah berakhir.
Yesus adalah korban terakhir yang sempurna. Dan inilah jawaban kita atas kebergantungan kita kepada diri kita. Saudara, engkau dan diriku pada dasarnya itu pengen jadi orang yang hidupnya benar. Amin. Amin. Ada di sini yang tidak pengen hidupnya benar? Nggak ada ya, semuanya pengennya benar gitu ya. Manusia pada dasarnya itu selalu ingin hidup benar. Tetapi manusia itu selalu lelah dan hancur karena tuntutan jadi orang benar. Perhatikan, manusia itu selalu pengen jadi orang benar, tetapi dia itu selalu lelah, dia selalu hancur karena tuntutan untuk jadi orang benar. Akibatnya apa? Manusia mengatasinya dengan dua hal. Yang pertama, dia akan jadi orang yang sangat legalistik. Dia akan selalu menunjukkan bagaimana kehidupan rohaninya yang luar biasa. Dia berusaha untuk berperforma. Oh ini loh aku orang yang alim, aku orang yang saleh, aku orang yang sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan, dia menjadi lelah, bahkan munafik. Atau yang kedua, manusia, sudahlah, aku tidak butuh itu semua. Aku hanya ingin hidup bebas, tapi bebas tanpa arah. Ujung-ujungnya kosong dan hancur juga. Namun salib memberikan kita sebuah jawaban. Salib memberikan kita sebuah jalan tengah. Bahwa kita mau taat sama Tuhan, bukan untuk dapat keselamatan, melainkan karena kita udah diselamatin sama Tuhan. Melainkan karena Tuhan yang sudah selesai itu, yang menyelesaikannya bagi kita. Ketaatan kita sama Tuhan lahir dari kasih, bukan karena kita takut, bukan usaha untuk kita membuktikan diri, bukan usaha untuk kita kelihatan alim dan saleh, bukan Bapak Ibu. Salib membawa kita kepada sebuah pengertian bahwa kekristenan itu selalu dimulai dengan kata sudah selesai, bukan performa diri. Identitas dan iman kita itu dimulai dari kita menerima pengampunan, bukan untuk membuktikan bahwa saya layak untuk diampuni. Amin. Kekristenan itu kita mulai di dalam hidup kita ketika kita merenungkan apa yang Yesus katakan, sudah selesai. Itulah identitas kita. Sehingga ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, maka kita melakukannya dengan penuh rasa syukur. Bukan untuk membuktikan, juga bukan untuk membalas, tetapi sebuah rasa syukur yang kita ungkapkan atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Salib mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memilih kita untuk menikmati akan kemuliaannya yang dinyatakan melalui pengorbanannya. Apa yang terjadi dengan Andrew di dalam film yang tadi kita sama-sama lihat, itu adalah gambaran daripada hidup kita. Di dalam hidup kita yang seolah-olah seringkali merasa hancur. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh dunia, ketika kamu dianggap tidak perform dan ditolak oleh manusia, bahkan ketika kamu tidak lagi sanggup merasakan kehadiran Tuhan, dengarkan kabar baik ini. Yesus sudah ada di sana terlebih dulu daripada kita. Dia berjalan di dalam lembah kekelaman. Namun dia menolak untuk menyerah. Karena dia tidak menyerah, maka kamu bisa berharap. Karena dia menang, kita berani untuk berdiri. Karena dia udah mati di atas kayu salib. Kita yang berdosa diampuni. Karena dia ditinggalkan Bapak Ibu.
engkau dan aku diterima jadi anak-anak Allah. Supaya kita hidup. Inilah pengharapan salib bagi hidup kita. Salib Kristus adalah jawaban dari natur hati kita yang suka tidak mau bergantung kepada Allah karena kita begitu mengagungkan performa kita, pembuktian diri kita untuk menyelamatkan diri yang berakhir dengan kekosongan dan kekecewaan. Oleh sebab itu hanya ketika engkau datang kembali memandang kepada salib, engkau akan puas, engkau akan aman. Karena apa yang Yesus sudah selesaikan. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, seruan yang ketiga dan yang terakhir. Seruan yang ketiga, apa yang Yesus lakukan ini memecahkan akan dilema motivasi kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Ini berbicara orang lain gak tahu, tetapi Tuhan dan diri kita yang tahu. Saudara, ketika Yesus mati, ada seruan yang datang dari kepala pasukan. Dia berkata demikian, sungguh ia ini adalah anak Allah, ayatnya yang 54. Saudara, ini menarik. Ini disampaikan oleh orang yang menyaksikan apa yang terjadi dengan Yesus. Saya yakin dia orangnya juga gak alim-alim amat gitu ya. Gak pernah mungkin ibadah di sinagog, gak pernah ibadah di bait suci. Apalagi baca Taurat dan sebagainya gitu ya. Ini hanya orang yang hidupnya itu hanya bergumul, yang paling penting itu adalah pekerjaan buat dia. Tetapi menariknya adalah orang-orang yang seperti ini justru mereka melihat akan keajaiban kasih karunia. Sesuatu yang sangat berbeda dengan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kepala-kepala agama pada waktu itu, di mana mereka adalah orang yang belajar agama, mereka menanti-nanti Mesias, tetapi pada saat yang bersamaan mereka tidak kenal Mesias itu. Mereka mengalami kebutaan rohani, tetapi justru orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang terpinggirkan, mereka melihat akan keindahan kasih karunia. Apa ini artinya buat kita Bapak Ibu? Betapa sering dalam hidup ini, kita itu seringkali merasa bahwa saya itu udah tahu, saya udah ngerti, saya udah paham Injil. Padahal kalau mau jujur, seringkali enggak. Kita yang ke gereja, kita yang baca Alkitab, kita yang bahkan mungkin aktif melayani, menjadi sebuah pertanyaan. Apakah itu semua sejalan dengan pemahaman kita tentang anugerah dan mengalami akan anugerah itu di dalam hidup kita? Yang sangat ironis adalah justru orang-orang yang merasa di luar gitu ya. Justru mereka lebih cepat memahami akan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena usaha ataupun juga performa kita. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan salib ini Bapak Ibu? Apa yang akan kita lakukan dengan kasih Yesus yang begitu radikal ini? Saya ingin sama-sama kita menerapkannya di dalam kehidupan kita bersama sebagai komunitas gereja. Tagline GKMI Anugerah adalah apa? Apa? Apa tagline-nya GKMI Anugerah? Ya, kok ragu-ragu. Apa Bapak Ibu? Ini yang datang ada 300, tapi yang apa Bapak Ibu? Kalau pelan nanti sampai jam 7 tak giniin terus Bapak Ibu. Apa? Sekali lagi yang kenceng dong. We speak Jesus. Kita ngomong bareng-barengnya 1, 2, 3. Aku mau kasih tahu, ini bukan cuma slogan. Tapi ini value yang mau kita hidupi bareng-bareng. Ini adalah sebuah nilai yang sama-sama mau kita praktekkan. We speak Jesus. Itu berarti kita bukan cuma sekedar tahu ini slogannya seperti ini. Tapi kita sungguh-sungguh mau percaya di dalam hidup dan kasihnya Kristus. Kita mau percaya kepada Yesus bukan dengan perasaan bersalah. Ya, kadang kita itu percaya sama Tuhan, kita mau ngikut Tuhan, tapi dihantui rasa bersalah. Nanti kalau ini nanti Tuhan marah nggak ya? Tuhan nanti berkati aku nggak ya? Gitu ya.
We speak Jesus artinya apa? Kita hidup di dalam kasih Tuhan, tidak dengan perasaan bersalah, tetapi dengan rasa kagum dan ucapan syukur. Bukan juga dengan kelelahan, pokoknya saya itu ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingin membalas apa yang sudah Tuhan berikan. Bagus Bapak Ibu, baik. Tetapi kita seringkali lupa, kita harus melakukannya dengan tulus dan menyerahkan diri kepada Tuhan. We speak Jesus artinya kita sungguh-sungguh hidup dan percaya di dalam kasih Tuhan. Toleh teman yang ada di kanan kiri, yuk kita hidup dalam kasih Tuhan. We speak Jesus itu juga berarti kita itu setiap hari menatap salib, bukan jadi jimat ya. Merenungkan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Merenungkan Injil setiap hari agar penderitaannya jadi kekuatan bagi kita jalani hidup. Agar kesetiaannya memberikan inspirasi kita untuk setia melayani Tuhan. Dan kasihnya mengubah hati kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ini Bapak Ibu. Salib mengubah hati kita. Semuanya akan mengubah hati kita di dalam kita melayani, mengasihi, bekerja, berdoa, berelasi. Semuanya lahir dari pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Dan disitulah pengharapan kita, disitulah kekuatan kita, dan disitulah hidup kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terakhir ya, mau enggak? Mau ya. Akhirnya Bapak Ibu, Yesus ditolak, kita diterima. Dan untuk itu semua, Yesus harus disalib. Dan salib memberikan masalah terbesar bagi kehidupan manusia, secara moral, secara budaya, secara pribadi. Dan mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama berdoa. Agar salib itu tidak hanya menyentuh akan perasaan kita. Tetapi mengubah pikiran kita. Mengubah hati kita. Menginspirasi kita. Untuk kita melakukan sesuatu. Bagi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga seperti apa yang Paulus katakan. Kuasa Allah yang menyelamatkan. Sebab Kristus yang ditolak. Itulah penerimaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Karena sekali lagi kami diingatkan betapa besarnya kasih-Mu atas hidup kami. Engkau membawa kami yang terpisah. Engkau membawa kami yang seringkali bergantung dengan keyakinan dan kepercayaan kami. Engkau yang mengubah hati kami. Dan untuk itu semua, Engkau rela memberikan hidup-Mu di atas kayu salib. Supaya kami yang tertolak, kami diterima. Supaya kami yang binasa, kami peroleh hidup. Supaya kami yang hidup tanpa pengharapan, sekarang kami dapat berdiri tegak karena kami punya harapan di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat GKMI Anugerah di tempat ini. Biarlah apa yang sudah Tuhan lakukan, yang selesai Engkau kerjakan, mengubah kehidupan kami dan membawa kami untuk kami menjadi murid-murid-Mu yang setia mengikuti Engkau setiap hari di dalam kehidupan. Hamba-Mu selesai berhenti berbicara, biarlah Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami di dalam hati kami, agar hidup kami terus diubah hari lepas hari, dan kami mengalami akan keajaiban kasih karunia melalui Injil yang sudah kami terima dan kami dengar. Pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.